Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert Hasubungan dengan NIM 191010505602. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang diberikan dosen saya, yaitu manajemen proyek atau backward pass. Manajemen proyek backward pass (CPM) atau Critical Path Method adalah suatu rangkaian item pekerjaan dalam suatu proyek yang menjadi bagian penting atas terselesainya proyek secara keseluruhan. Hal ini memiliki makna bahwa tidak terselesaikannya suatu aktivitas tepat waktu akan menyebabkan proyek mengalami keterlambatan karena waktu finish proyek akan menjadi mundur atau delay. Dalam menghitung metode CPM, ada 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama, proyek hanya memiliki satu initial event dan satu terminal event. Saat terjadinya initial event adalah hari ke-0. Saat paling lambat terjadinya initial event adalah LS sama dengan ES. Dalam menghitung atau menentukan jalur kritis, terdapat 2 teknik yang digunakan, yaitu hitungan maju forward pass dan hitungan mundur backward pass. Nah, kali ini kita hanya akan membahas tentang manajemen proyek backward pass. Pengertian proyek. Proyek adalah gabungan dari sumber daya seperti manusia, material, peralatan dan biaya atau modal yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi. Sementara untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan, selain itu proyek juga suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berurutan dengan logika menggunakan banyak jenis sumber daya yang dibatasi oleh biaya, mutu, dan waktu. Pengertian manajemen proyek backward pass. Setelah mengetahui definisi proyek, selanjutnya adalah manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, biaya, mutu, waktu, serta keselamatan kerja. Kita akan membahas mengenai manajemen proyek backward pass. Metode ini dimulai dari finish menuju ke start untuk mengidentifikasi saat paling lambat terjadinya suatu kegiatan atau LF, waktu paling lambat terjadinya suatu kegiatan atau LS, dan saat paling lambat suatu peristiwa terjadi atau disebut L. Berikut adalah aturan hitungan mundur atau backward pass. Waktu paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang selama bersangkutan. Apabila suatu kegiatan terpecah menjadi 2 kegiatan atau lebih, maka waktu paling akhir LF kegiatan sama dengan waktu mulai paling akhir kegiatan berikutnya yang terkecil. Berikutnya ada beberapa langkah standar yang harus kita perhatikan dalam membuat jalur kritis adalah sebagai berikut. Yang satu, membagi semua pekerjaan menjadi beberapa kelompok pekerjaan yang bisa dibilang sejenis. Yang kedua, menentukan durasi penyelesaian pekerjaan masing-masing milestone. Kata lain timeline yang kerap digunakan dalam manajemen proyek dan dapat mempermudah estimasi waktu penyelesaian proyek. Dan yang terakhir, yang ketiga, menentukan keterkaitan interdependencies antara kelompok-kelompok pekerjaan yang sudah dibagi tersebut. Nah, selanjutnya ada aturan metode backward pass. Berikut adalah aturan hitungan mundur atau backward pass
Waktu paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan menentukan jalur kritis dalam manajemen proyek. Jalur kritis adalah jalur yang memiliki durasi terpanjang yang melalui jaringan. Arti penting dari jalur kritis adalah bahwa jika kegiatan yang terletak pada jalur kritis tersebut tertunda, maka waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan otomatis juga akan tertunda. Selanjutnya ada peranan dan seberapa penting penjadwalan bagi suatu proyek. Nah, penjadwalan digunakan untuk membantu menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek. Mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan, menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan dan membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya. Berikut ada langkah-langkah dalam proses penyusunan penjadwalan sebuah proyek. 1. Mengidentifikasi kegiatan atau aktivitas dan tonggak proyek milestones yang spesifik. Yang kedua, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, menyusun model diagram jaringan. Yang keempat, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. 5. Menentukan tahapan dan jalur kritis. Ada juga faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih suatu organisasi proyek. Memilih bentuk organisasi proyek, yang pertama, ada frekuensi adanya proyek baru, yaitu beberapa sering suatu perusahaan mendapat proyek dan berapa lama proyek berlangsung. Ukuran proyek, tingkat pemakaian tenaga kerja, modal dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang terakhir ada kompleksitas hubungan jumlah bidang fungsional yang terlibat dalam proyek. Ada juga mengapa manajemen proyek perlu adanya organisasi khusus. Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam mengerjakan suatu proyek, maka sebuah organisasi proyek sangat dibutuhkan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang sinkron sehingga tujuan proyek bisa tercapai. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.